في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan berserulah engkau wahai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji. Kemudian yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ini surat Al-Hajj ayat 27 tadi menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyeru orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diperintahkan oleh Allah untuk memanggil atau berseru, ya, dalam ayat ini asbabun nuzulnya juga ada dalam ayat ini, ya, surat Al-Hajj ayat 27 ada sebuah hadis yang menceritakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, innallaha farada alaikumul hajja fahajju hadzal bait. Sesungguhnya Allah memerintahkan, mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah haji. Fahajju hadzal bait, maka berhajilah di tempat yang agung ini, yaitu Baitullah. Nah, itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, dan berserulah wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu Nabi Adam langsung menyeru. Adzin itu artinya memanggil, seperti kita adan, ya, adan itu memanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, berarti itu adan memanggil untuk orang-orang melaksanakan ibadah sholat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah. Nah, pada ayat ini bahkan banyak riwayatnya yang menceritakan tentang panggilan Nabi Ibrahim atas izin Allah untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, ayuhan nas, wahai orang-orang, innallaha farada alaikumul hajja wa hajju hadzal bait haram. Ketika itu Nabi Ibrahim ada yang menceritakan riwayat itu di Jabal Gubes, ada yang menceritakan riwayat itu di Maqam Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim menyeru untuk melaksanakan ataupun menyeru atas izin Allah untuk memerintahkan melaksanakan ibadah haji. Innallaha farada, sesungguhnya Allah mewajibkan alaikum kepada al-haji, ibadah haji, fi hadzal bait, di Baitullah ini, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika itu orang-orang memanggil atau menjawab di alam arwahnya, labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik. Kalau bahasa kita mah, ya mohon, insyaallah labbaik, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Makanya dalam bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik, yaitu aku menyambut panggilanmu ya Allah. Jadi ketika itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Plus di dalamnya juga ibadah umroh. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang belum melaksanakan ibadah haji bisa menunaikan ibadah haji di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sangat rindu sekali kita semua umat muslimin, bukan hanya umat muslim yang ada di Indonesia, tapi umat muslimin yang ada di seluruh dunia rindu sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak untuk bisa melaksanakan ibadah haji di
di waktu yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada beberapa keutamaan ya. Ibadah haji itu harganya yang begitu mahal, kemudian waktunya yang begitu mahal, kesempatannya yang begitu mahal. Ya, ibadah haji itu. Mengapa harganya yang begitu mahal? Dulu tahun 1945 kakek saya melaksanakan ibadah haji, nggak nyampe jutaan. Bahkan dulu itu sampai dengan ratus ribu atau sebelum itu ratusan ribu gitu ya. Nah, kalau jutaan itu mulai dari tahun 2007 gitu ya. 2007 juga, mohon maaf, 1997 ibadah haji itu sampai dengan 7 juta. Pak Direktur, Bapak Rustam juga sangat mengetahui bagaimana penggerakan perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun. Dulu ada yang dinamakan dengan ONH, ongkos naik haji. Makanya naik haji itu perjalanan ibadah haji itu naik terus, naik. Jadi diganti dengan BPIH sekarang, biaya perjalanan ibadah haji. Dulunya sebelum BPIH itu ONH. ONH itu ongkos naik haji. Jadi setiap tahun terus naik dari 1 juta, dari ratusan ribu, 1 juta, kemudian puluhan juta, sampai sekarang itu tadi ada yang bertanya juga, nanti bisa dijawab oleh salah satu pelayan tamu Allah, Pak Regi dan yang lainnya. Ada yang sampai dengan ratusan juta, gitu ya. Ada yang sampai dengan ratusan juta. Tapi tidak mengurangi orang untuk niat melaksanakan ibadah haji. Jadi biaya yang begitu mahal, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melaksanakan haji dengan biaya berapapun, baik haji reguler ataupun haji plus, mudah-mudahan rezekinya oleh Allah diganti. Amin ya Allah. Yang kedua, kesempatannya yang sangat mahal. Di samping biayanya yang sangat mahal, yang kedua kesempatannya yang sangat mahal. Ya. Kesempatannya yang sangat mahal bagaimana? Karena kita melaksanakan ibadah haji, kesempatannya Allah karim, luar biasa mahalnya, apalagi waktunya juga yang sangat mahal. Ya, 2 tahun berturut-turut umat Islam di seluruh dunia ya, merindukan perjalanan ibadah haji. Bahkan umroh juga sama ya. Mudah-mudahan rencana yang baik, kabar gembira yang baik di bulan ini ataupun tahun 2022 untuk pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji semoga berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengapa? Karena waktunya dan kesempatannya yang begitu mahal. Mudah-mudahan ada kesempatannya kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesempatan kita belum bisa datang 2 kali. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sembarangan orang bisa datang tiap bulan atau perjalanan ibadah umroh atau haji, tak sembarangan orang untuk bisa melaksanakan ibadah haji tiap tahun. Ya, tapi alhamdulillah direktur beserta para pembimbing yang ada di Khalifah bisa melaksanakan haji plus tiap tahun, dan alhamdulillah juga saya juga hampir tiap tahun juga dari tahun 2005 ya sampai dengan tahun 2009 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemandu pendamping tamu-tamu Allah tapi di haji reguler. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang berkali-kali, ada yang datang 1 kali, ada yang masih belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak jemaah yang Allah muliakan yang menghadiri kajian Khalifah Tour ini ya, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah ke Mekah dan Madinah. Bagi yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, bagi yang belum diberikan rezeki yang berkah, yang halal, karena perjalanan ibadah umroh juga sama. Perjalanan yang suci, perjalanan yang agung, yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada riwayat ya dari Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakan bahwa mereka yang orang-orang yang datang untuk mengerjakan ibadah haji sebelumnya datang hanya dengan berjalan kaki dan tidak memakai kendaraan. Ya, Masya Allah menurunkan maka Allah menurunkan firman-Nya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus.
Ya, selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada mereka sehingga mereka boleh membawa bekal, menaiki kendaraan dan berniaga dalam bulan haji. Ya, pada awal-awalnya ibadah haji itu orang berbondong-bondong datang ke Mekah ya untuk melaksanakan salah satu perjalanan yang suci, berjalan kaki, ada yang naik punggung onta atau naik kendaraan onta. Sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, datang dari Indonesia bakalan gak mungkin kalau kita dari Indonesia berjalan kaki gitu. Adakah cerita orang Indonesia datang ke Mekah berjalan kaki? Kayaknya sampai sekarang belum ada ya. Ya, mudah-mudahan ibu dan bapak semua jemaah yang Allah muliakan, wabil khusus jemaah Khalifatul dan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji bukan hanya berjalan kaki, tapi alhamdulillah kita bersyukur bisa naik pesawat, apalagi perbedaannya yang begitu mencolok pada waktu-waktu yang dulu sampai sekarang ya. Dulu jalan kaki, kemudian naik unta, sekarang alhamdulillah kita bisa naik pesawat yang begitu bagus, ada ruangan VIP-nya, kalaupun yang biasa kita di VIP, ada ruangan ekonominya, ya begitu hebat perjalanannya di udaranya pakai pesawat yang bagus, di daratnya juga pakai pesawat yang pakai bus yang bagus juga, apalagi dari Khalifatul biasanya pelayanannya sangat memuaskan, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci, di samping memerlukan biaya yang tidak sedikit, juga memerlukan kesiapan fisik dan mental, serta pengetahuan tentang manasik haji dan pelaksanaan ibadahnya. Jadi, di samping perjalanan ibadah haji, perjalanan ibadah suci memerlukan biaya yang tidak sedikit. 1 juta, 2 juta itu sangat besar bagi penduduk yang berada di daerah. Atau di kota juga sama. 1 juta juga sangat besar. Mengapa kita berani mengeluarkan uang yang begitu banyak? Mengapa kita berani mengeluarkan untuk perjalanan ibadah haji yang begitu besar? Karena luar biasa kenikmatan untuk melaksanakan ibadah haji, luar biasa. Berapapun ongkosnya, berapapun biayanya, maka senantiasa akan ada orang yang seperti itu ya. Jadi tidak, di samping memerlukan fisik juga biaya yang begitu mahal juga ya. Kemudian memerlukan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan tentang manasik haji. Di samping fisik, kemudian biaya, mental juga sama ya. Karena kita kondisi fisik kita dan mental kita itu, apalagi pada saat-saat ini memerlukan kebijakan atau regulasi yang bisa membedakan perjalanan ibadah haji sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang, luar biasa ya. Dulu itu mau haji itu cukup dengan daftar 1 bulan bisa bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Dulu itu orang yang biasa-biasa fisiknya ya, ataupun yang ada serak-seraknya, batuk-batuk yang kondisinya kurang fit 100% bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi pada saat ini ada kebijakan, ada regulasi mengenai ya kesiapan fisiknya, istitoah tentang fisiknya. Apalagi kalau haji dan umroh itu ada kebijakan mengenai kesehatannya ya, yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji, baik dari Indonesia ataupun di luar Indonesia ya. Di samping disuntik vaksin ya, coba bayangkan ibu dan bapak yang Allah muliakan, setiap umroh haji pasti disuntik vaksin meningitis, apalagi ada yang vaksin influenza ya, apalagi ada yang sekarang vaksin corona, ada yang 2, ada yang 3, luar biasa. Jadi kita itu sampai berapa suntikan ya, tapi itu tidak mengurangi niat untuk kita melaksanakan ibadah haji. Insya Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal. Di samping fisik, di samping kita harus mental yang kuat, pengetahuan tentang manasik haji dan proses pelaksanaan ibadahnya. Nah, ini pengetahuan. Nah, ini kalau pengetahuan itu tentang manasik haji itu berkaitan dengan fikihnya, baik hajinya atau umrohnya gitu. Harus itu orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh harus mengetahui tentang manasik haji yang di dalamnya dibahas berbagai fikih
bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana keutamaannya, bagaimana amalan amaliyah yang lainnya, ada keutamaannya, ada sunatnya, ada wajibnya, ada rukunnya. Kalaupun orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa itu, kita punya uang, fisiknya sangat kuat, tapi tidak melaksanakan salah satu ataupun rangkaian manasiknya, maka takut-takut perjalanan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Muqtir mengatakan dalam sebuah syairnya, mengatakan orang yang melaksanakan ilmu tanpa amal tanpa ilmunya, mardudun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya, segala sesuatu itu ada aturannya, baik mengenai sholat, ada fikihnya, mengenai puasa juga sama, mengenai haji dan umroh juga sama. Insya Allah ya, di materi selanjutnya akan dibahas mengenai perjalanan haji dan umroh dalam pengetahuan tentang manasik hajinya. Ini secara global aja. Kemudian, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tadi salah satu kewajiban itu banyak, tapi salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi yang istitoah, yang mampu. Nah ini yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang tidak mampu mah nggak usah. Tapi kalau ada nasib melaksanakan ibadah haji meskipun tidak memiliki harta sedikit pun, banyak juga ya. Khalifah juga banyak pemberangkatan para ustadz, para kiai, kemudian para umat muslimin yang lainnya dibantu ya. Mudah-mudahan ya orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mengeluarkan biaya banyak juga, meskipun biayanya ditanggung oleh orang lain. Tapi itu ada nasibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, di samping perjalanan ke sana mempunyai bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan. Ini untuk ibadah haji. Kemampuan fisik, ada sarana pengangkutan dan aman dalam perjalanan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka dia adalah kafir karena tidak percaya pada ajaran Islam. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam, baik yang taat dan menjalankan ibadah haji, yang durhaka maupun yang kafir. Terakhir, dari slide terakhir ini ya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan kata haji ya, penyusunan kata haji. Turkabul hajj minal ha'i wal jim. Jadi haji itu tersusun dari dua huruf, ha dan jim. Nah, ini isyarah ila annal ha minal hilmi. Ini merupakan isyarah sesungguhnya huruf ha. Jadi haji itu bahasa Arab ini ya, ha jim, haji ya. Ini merupakan isyarah li inna ila annal ha, sesungguhnya ha itu minal hilmi ya, dari bahasa hilmi ya. Kemudian wajib minal jurmi, dari bahasa jurmi. Jurmi itu adalah dosa ya. Faka'annal abda yaqulu, seolah-olah hamba itu mengatakan seperti ini, ya Rabbi ya Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji seperti mengatakan seperti ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jituka, kami datang kepadamu ya. Seperti yang tadi panggilan dalam surat Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, wa adzim finnasi bil haji, berseluruhlah wahai Ibrahim manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil, berseru, kemudian memanggil, ya ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahajju hadzal baitil atiq. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu ibadah haji, maka datanglah kepada Ka'bah Baitullah, kalau secara kesan seperti itu. Jadi seolah-olah mereka itu menjawab panggilan Allah, labbaik, aku memanggil panggilanmu ya Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji itu seolah-olah mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jituka bijurmi, kami datang kepadamu bijurmi, dengan membawa segudang dosa, aidan bi, dengan membawa dosa, litagfirahu lihilmika, ampunilah ya Allah dosa kami dengan kebaikanmu. Nah seperti itulah. Dalam pelaksanaan ibadah haji bukan saja kesiapan fisik dan kemampuan biaya yang diperlukan, tapi penguasaan ilmu manasik haji dan umroh juga termasuk syarat yang mesti diperhatikan, sehingga kita bisa menggapai haji yang mabrur dengan balasan surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah berikutnya adalah menutupi kafarah kesalahan-kesalahan yang terjadi antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu imbalannya tiada lain adalah surga. Mudah-mudahan kita pada kesempatan yang akan datang dipanggil oleh Allah bisa hadir di Mekah ataupun di tempat-tempat yang lainnya, apalagi ziarah kepada baginda Rasulullah SAW di Madinah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak untuk melaksanakan salah satu ibadah yang agung, yang mulia, yang suci, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asep atas pemaparannya. Jadi memang untuk haji itu banyak keistimewaan. Suaranya putus Pak Regi. Suaranya putus. Iya. Maaf, saya ada gangguan sinyal yang di laptop. Mudah-mudahan suara saya yang ini bisa kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya. Iya, jadi terima kasih atas pemaparannya Pak Ustadz Asep. Jadi untuk haji itu memang banyak kekhususan ya, bukan kekhususan, tapi kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat bahwa ibadah haji ini memang sangat spesial ya. Tadi beberapa kondisi yang Ustadz telah sampaikan ya. Nah, Ustadz Asep, kebetulan tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya dari jemaah kajian. Dan, mungkin Kang Arya bisa tolong dibantu dibacakan. Atau Kang Dea? Boleh Pak Rigi sebentar ya. Pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila kita berniat ingin naik haji tetapi terkendala kesehatan, bolehkah dibadal haji oleh orang lain, sedangkan orang yang dibadalkan masih hidup? Bolehkah sesuai dengan rukun Islam yang kelima apabila menunaikan ibadah haji, apabila mampu dengan biaya hanya terkendala oleh kesehatan saja? Jadi intinya bolehkah dibadalkan tapi orangnya masih sehat atau masih hidup, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu yang telah bertanya. Ada beberapa hadis ya yang menceritakan tentang badal haji ya. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban haji ya atas orang lain gitu ya. Ketika itu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai orang tua yang sangat sepuh ataupun yang sudah renta. Apakah apakah itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji? Kata Rasul, hajju li abika. Hajju li abik. Ibadah hajilah untuk bapakmu ya yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Tapi syaratnya orang yang melaksanakan ibadah badal haji itu harus orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Nanti di minggu berikutnya akan saya share tentang hadisnya, dari mana riwayatnya, kemudian rujukannya dari mana, ada. Tapi ada juga yang udah itu keadaan tidak mampu seperti itu. Ya. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada juga yang badal haji itu kebanyakan yang sudah meninggal dunia. Jadi ada dua sebab dibadalkan haji itu. Yang pertama yang sudah tua, rempo, ataupun yang sudah pikun, atau yang sudah menginjak tua tapi tidak mampu
fisiknya itu. Ada juga yang sudah meninggal dunia. Itu ada riwayatnya atau apa ada hadisnya. Insya Allah nanti di minggu yang akan datang di share di makalah saya insya Allah. Mengapa? Selanjutnya mengapa Pak Regi? Ya, baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, Bu Yuniarti. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Pak Bambang Pardiarto. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, kalau ada keinginan syukuran haji atau umroh, sebaiknya dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Bambang. Sehat semuanya Pak Haji Bambang. Aduh, sudah lama tidak ketemu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di umroh berikutnya beserta Khalifatur ya, apalagi yang tasyakur ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, kalau dalam bahasa syukur itu kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Biasanya kalau syukuran itu setelahnya, ya. Biasanya kalau syukuran itu setelahnya kita mau khitan, dihitan terus bersyukur. Kita acara walimatul khitan, walimatul nikah, nikah dulu baru walimah, ya. Ataupun kita punya kegiatan apa, nikmat Allah yang Allah berikan, kita punya perusahaan, kemudian perusahaannya sangat labanya luar biasa, untungnya banyak. Setelah itu kita bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau syukuran haji itu ya harusnya setelah ibadah haji. Mengapa banyak orang yang melaksanakan syukuran sebelum haji itu? Biasanya bahasanya izin ke tetangga, memohon doa, ataupun mengumpulkan tetangga-tetangga yang dekat ataupun yang jauh, memohon doa restunya. Bahkan ada hadis juga yang seperti itu. Ya, idza safara tawilan falyu'addi akhahu. Ketika kita ingin perjalanan yang sangat jauh, falyu'addi ikhwanahu, harus meminta izin kepada saudaranya. Ya, biasanya kita itu dikaitkan dengan syukuran gitu ya. Tapi itu izin kepada tetangganya ya sekaligus kita memohon kepada Allah atas kelancaran ibadah haji dan ibadah umroh yang akan melaksanakan pada waktu yang akan datang seperti itu ya. Memang tidak apa-apa, silahkan monggo. Seharusnya itu syukuran itu setelahnya, karena kita sudah melaksanakan ibadah yang begitu lama, ibadah haji, apalagi ibadah umroh juga sama ya. Kebanyakan ini ibadah haji hampir 40 hari 40 malam kalau haji reguler, haji plus hampir 20 hari itu kita melaksanakan perjalanan yang begitu lama, kemudian waktunya yang begitu lama, biaya yang begitu lama. Setelah sampai kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setelah itu, setelah ibadah haji baru kita bersyukur. Ada juga yang bersyukur itu ataupun yang melaksanakan mohon doa sebelum keberangkatan, itu tidak apa-apa. Mohon doa sebelum keberangkatan ibadah haji itu tidak apa-apa ya, karena kita langsung meminta izin plus meminta doa kepada saudara-saudara ataupun ikhwan-ikhwan kita yang jauh ataupun yang dekat untuk keselamatan, kelancaran, kesuksesan ibadah haji. Kalau doanya itu luar biasa, diperlukan kapan saja, bukan hanya sebelum atau sesudahnya. Saat kita melaksanakan ibadah haji, senantiasa perjalanan ibadah haji adalah perjalanan doa, safari doa, ya, safari doa, perjalanan doa. Begitulah. Mangga, dilanjut. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asep. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bang juga pencerahan kepada kami Pak Bambang, kami dan para jemaah lainnya bahwa yaitu syukuran atau hajatan sebaiknya dilaksanakan setelah ya. Karena di kita utamanya mungkin di daerah itu lebih sering selamatan haji atau umroh itu dilaksanakannya di muka ya. Iya, sebelumnya. Gak apa-apa itu juga karena meminta doa itu, meminta doa untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan perjalanan ibadah haji atau ibadah. Oke. Ya, mungkin kalau di muka meminta doa, setelah pulang itu berarti baru mensyukurinya gitu ya Ustaz ya. Seperti itu harus. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan, masih ada waktu kami sampai pukul
ya masih ada sekitar 10 menit lagi sih untuk sesi tanya jawab ini, karena kebetulan tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Asep selesainya agak lebih cepat ya. Atau mungkin karena mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang haji, ada forum diskusi yang lain, atau sebelum ada pertanyaan tadi saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Yuniarti ya. Tadi menanyakan kira-kira biaya umroh untuk Ramadan, kalau nggak salah demikian ya Bu Yuni ya. Ya, kalau itu saya coba bantu jawab Ibu Yuni. Untuk harga umroh ya untuk musim ini, dari kami ini masih tetap dalam kondisi yang masih menunggu kebijakan Saudi agar jemaah umroh benar-benar bisa masuk ya, atau memang sudah ada gong pasti dari kerajaan Saudi bahwa umroh atau jemaah umroh Indonesia sudah bisa masuk perkapan dengan peraturan dan segala macamnya. Kami saat ini masih mempersiapkan segala sesuatunya, entah itu jadwal, program, biaya, dan juga fasilitas ya, karena sampai saat hari ini memang kami semua di Indonesia ya belum memiliki harga kontrak pasti ya dengan supplier dari Saudi, karena benar-benar menunggu gong bahwa jemaah umroh Indonesia sudah bisa masuk persekian. Karena informasi yang kemarin muncul itu, jemaah umroh yang bisa masuk di awal ini adalah diutamakan dulu kepada para pemilik perusahaan atau pengusaha haji atau pelaku-pelaku di Biro Perjalanan Umroh Haji yang sifatnya untuk berorientasi dengan kebijakan adaptasi ya sehubungan dengan kondisi pandemi ya. Jadi diutamakan kepada para pemilik dulu. Setelah pulang baru kita bisa melihat segala sesuatunya, kemudian baru menyusul dibuatkan program perjalanan khusus jamaah. Jadi kalau untuk harga pasti yang fix kami belum bisa sampaikan, ya belum bisa sampaikan. Tapi kalau untuk gambaran mungkin untuk program Ramadan pun itu terbagi tiga gelombang ya Ramadan. Ada awal Ramadan, ada akhir Ramadan, dan juga ada yang program Idul Fitri. Ya, jadi biasanya untuk Ramadan kami memunculkan 3 program. Awal Ramadan, di mana kita tiba di Saudi sebelum 1 Ramadan. Jadi kita 1 Ramadannya itu sudah di sana, pulang sekitar minggu pertama Ramadan itu pulang. Akhir Ramadan adalah kita menjelang Idul Fitri, ya sekitar 1 minggu sebelum Idul Fitri gitu ya. Dan ada juga program umroh Idul Fitri, di mana kita menyeberang perayaan Idul Fitri di Saudi. Ya. Untuk biaya, ya mungkin nanti kalau sudah tersedia akan kami sampaikan melalui informasi kami di media sosial kami, baik itu di Instagram, ya lebih sering kami di Instagram maupun di grup Telegram. Jadi kalau Ibu sudah follow Instagram, silakan Khalifatur, ataupun Telegram. Telegram kami itu adalah untuk kajian ini Bait Al-Hikmah ya, nama Instagramnya, Telegramnya Bait Al. Mungkin sementara demikian penjelasan saya untuk biaya umroh ya, baik Ramadan maupun yang lainnya di tahun 2022. Namun insya Allah begitu sudah mulai ada titik terang, sudah mulai ada banyak kepastian, insya Allah itu program-program akan segera mungkin kami launching, kami luncurkan gitu. Baik, Afan Bu Yuni. Silakan. Pak Regi, mohon maaf, kebetulan saya buka kitab ini Fikih Sunnah ya, Fikih Sunnah mengenai pertanyaan yang tadi. Nah, kebetulan Fikih Sunnah karangan Said Sabit jilid ke-1, karena semuanya ada 3 jilid. Ya, silakan Ustaz. Tentang hadis man mata wa alaihi hajjun. Orang yang meninggal dunia
itu kalaupun ada rezekinya, ahli warisnya itu wajib membadalkannya. Kemudian al-hajju 'anil ghairi, ibadah haji badal haji itu ya artinya ya. Ini yang sudah meninggal dunia dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini fikih sunnah jilid ke-1 halaman 537 dari Ibnu Abbas, Pak Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annamra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kata seorang wanita itu, inna ummi, sesungguhnya ibuku, nazartu, bernadar, antahujja, untuk melaksanakan ibadah haji. Walam tahujja, kemudian tidak melaksanakan ibadah haji hatta matat, sehingga ibuku meninggal dunia. Kata seorang wanita itu bertanya kepada Rasul, apa uhajju anha, ya Rasulullah, apakah kami menghajikan untuk ibuku yang sudah meninggal? Kata Rasul, bagaimana? Qala, na'am, ya, hujji, engkau harus menghajikan anha tentang hujji, engkau harus menghajikan anha tentang ibumu. Nah, kemudian hadis berikutnya, ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadiyatayahu. Kalaupun ibumu mempunyai hutang, maka lunasilah hutangnya. Nah, itu yang diriwayatkan oleh rawahu, yang meriwayatkan kepada hadis Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari menceritakan dalam sebuah kitabnya bahwa orang yang badal haji yang sudah meninggal, ini ada hadisnya. Kemudian orang yang tadi yang tidak mampu untuk perjalanan ibadah haji tapi dibadalkannya, ini sama, ini mah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, annamra'atan min Khash'am, ini mah seorang wanita dari Khash'am, qalat, ya Rasulullah, inna faridatallahu 'ala ibadi fil haji, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah haji. Adraktu abi syaikhan kabiran. Ya Rasulullah, kami mempunyai abi syaikhan kabiran, mempunyai orang tua yang sudah tua. La yastati ayyasbuta 'ala rahilah, tidak mampu untuk bisa melaksanakan perjalanan ibadah haji. Apa uhajju anhu, apakah kami harus menghajikan bapakku? Qala, kata Rasul, na'am, ya. Nah, ini syarat badal haji itu yang sudah meninggal dunia. Ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Hasan Sahih dalam kitab Fikih Sunnah jilid ke-1 halaman 536 dan 537. Nanti insya Allah nanti bisa di-share hadisnya kepada ibu dan bapak di minggu yang akan datang. Itu tambahannya aja ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lagi saya tambahkan sedikit. Mangga. Silakan Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kemungkinan besar peserta pengajian kali ini kan sudah berangkat haji ya. Namun acara ini lebih banyak untuk mengingatkan kembali, dan terutama sekali adalah untuk mengingatkan sanak saudara kita yang belum haji. Sekedar informasi, saat ini kan antrian haji reguler itu sangat panjang. Paling pendek itu kalau nggak salah 19 tahun. Bahkan ada yang 30 tahunan di daerah. Nah ini sudah ditampilkan. Saya haji khusus kan sekitar 6 tahun. Biasanya sebetulnya 5 tahun. Tapi karena ada kasus pandemi, maka mundur menjadi 7 tahun. Saya khawatir nanti akan ada penumpukan yang luar biasa. Saya menganjurkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ada sanak saudara yang belum berangkat haji, didaftarkan aja dari sekarang, sesegera mungkin. Bahkan usianya masih muda pun silahkan. 12 tahun sudah boleh didaftarkan, karena nanti 6 tahun kemudian kan sudah 18 tahun. Sebagai contoh saja, di Malaysia itu sekarang antriannya 50 tahun atau 40 tahun. Yang jelas lebih dari 30 tahun.
sekarang ada kebiasaan di sana, ketika ada bayi yang lahir untuk kelas menengah ke atas yang mampu, itu selain buat surat kelahiran, didaftarkan haji. Ya. Jadi mereka dewasa, mereka sudah punya hak. Ya. Itu kondisinya di Malaysia. Nah, ada beberapa kondisi yang mungkin tidak terlalu dipahami oleh calon jamaah. Ketika Bapak dan Ibu daftar sekarang, kemudian pada saatnya nanti 6 tahun kemudian itu dibolehkan berangkat, itu tidak harus berangkat pada tahun itu. Boleh ditunda. Jadi ternyata belum siap, katakanlah begitu. Itu boleh ditunda. Dan nomor urutnya tidak jatuh kepada yang paling bawah. Jadi cuma ditunda setahun. Dan itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau tentu kita tidak berharap begitu ya. Katakanlah pada tahun 2027, salah satu di antara kita berhak berangkat karena sesuai dengan urutan nomor porsinya, tapi belum siap, ditunda. Maka 2028-nya berhak. Masih belum siap, ditunda terus, dan seterusnya. Nah, jadi bisa juga seandainya anak kita sebagai hadiah buat anak kita didaftarkan haji. Kan DP-nya itu hanya 5.000. Jadi harus lunas pada saat pendaftaran. Katakanlah itu sebagai hadiah buat anak kita yang sudah remaja atau dewasa. Nanti sisanya mereka berkeluarga, biarkan mereka yang melunasi. Ya, yang melunasi. Itu salah satu hal. Hal lainnya, jika belum menikah, ketika nanti menikah, dan suaminya juga sudah daftar, tapi tahunnya berbeda, itu nanti bisa disatukan. Ya. Asal tahunnya jangan terlalu selisih terlalu jauh. Atau ada batas tahun pendaftarannya sih sebetulnya. Suami istri. Jadi pemerintah itu menyediakan fasilitas soal penggunaan kuota. Satu, lansia. Lansia itu dipercepat walaupun tergantung sisa kuota yang normalnya ya. Di atas 70 tahun. Itu 70 tahun ke atas. Itu jika ada sisa kuota dibolehkan mengajukan sesegera mungkin. Yang kedua, suami istri terpisah. Yang ketiga adalah orang tua dan anak-anak. Ya. Jika orang tua terpisah tahunnya, maka itu bisa digabungkan. Bahkan di lansia yang bisa berangkat itu juga bisa ditambahkan dengan dipakai pendamping. Ya. Jadi itu ada kondisi seperti itu. Kemudian juga ketika ada jamaah haji meninggal, itu boleh diwariskan hak keberangkatannya. Jadi kita sudah mendaftarkan orang tua keburu meninggal, kemudian itu boleh diwariskan. Saya juga kebetulan punya kasus yang sama. Kakak kandung saya 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya, meninggal dunia, usianya sudah 80 tahun. Sudah punya nomor porsi dan itu bisa diwariskan. Ya, bisa diwariskan. Sekira itu beberapa tambahan informasi ke sanak saudara kita, adik, kakak, atau putri kita didaftarkan segera. Itu saja Pak Regi, saya kembalikan ke Pak Regi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi tambahannya. Jadi ya itu, jadi maksudnya ini adalah bahwa di masa pandemi ini yang kita masih belum bisa berumroh, belum menerima pendaftaran umroh, jangan lupa bahwa haji ini tetap berjalan walaupun sama-sama tertunda ya, tapi haji ini tetap bisa melakukan pendaftaran, kegiatan pendaftaran setiap hari karena memang pelaksananya masih di kemudian hari nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6. Ya, mungkin sebentar lagi akan kita tutup kajian ini. Namun sebelumnya izinkan saya sampaikan beberapa hal. Mungkin satu hal ya, bahwa kemarin-kemarin Bapak Ibu kita mendengar beberapa musibah ya yang terjadi di wilayah sebelah timur Pulau Jawa di Semeru. Kemudian sebelumnya juga ada bencana alam di Garut. Bahwa yang ingin kami sampaikan bahwa sebetulnya kami ini di Khalifatur memiliki program Khalifah Berbagi. Ya,
Khalifah berbagi. Jadi kami insya Allah siap menerima titipan dari Bapak Ibu Jamaah Khalifah siapapun, dari manapun, ya untuk nantinya kami teruskan kepada yang membutuhkan, ya siapapun yang membutuhkan, termasuk salah satunya jika ada terjadi bencana alam seperti ini. Dan jika nanti Bapak Ibu jamaah ada yang berkenan untuk menyumbangkan apapun, ya insya Allah kami siap menampung dan meneruskannya kepada yang membutuhkan tersebut. Jadi, dan kalau untuk donasi dalam bentuk biaya, mungkin Kang Dea bisa bantu sampaikan, bisa disalurkan kemana, Kang Dea? Baik, Pak Regi, terima kasih atas waktunya. Insya Allah akan ada program Khalifah Berbagi yang akan kami segera sampaikan ke para jamaah. Saat ini kami sedang membicarakan terkait teknisnya, baik itu untuk penggalangan dana maupun hal-hal yang berbentuk dalam logistik. Insya Allah nanti di Senin atau hari berikutnya nanti akan kita sampaikan, Pak. Nanti para jamaah bisa dilihat di media sosial kami, juga nanti akan kami broadcast ke grup-grup. Barangkali itu aja, Pak Regi. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, Kang Dea. Baik, alhamdulillah acara pagi ini diberikan kelancaran, walaupun mohon maaf ada sedikit gangguan teknis di laptop saya. Namun alhamdulillah dapat pesan-pesan dapat tersampaikan dengan baik, pertanyaan juga dapat dijawab dengan baik. Ya, kami harap Bapak Ibu bisa ikut terus menghadiri kajian rutin kami ya setiap subuh. Ya, selain tema yang disajikan, insya Allah nanti pun mungkin akan ada informasi-informasi tambahan yang juga akan kami sisipkan ya. Mungkin tadi misalnya sudah ada informasi tentang biaya umroh, dan kalau selain umroh, insya Allah kami juga memiliki beberapa informasi untuk harga-harga paket wisata ya, ataupun Muslim Tour. Dan ya sementara di luar perjalanan ke luar negeri ini masih banyak kendala ya, karantina, waktu, regulasi dan segala macam. Insya Allah kami sudah mulai menyediakan perjalanan dalam negeri. Ya, yang sudah mulai kami tawarkan dan berjalan adalah salah satunya perjalanan bertadabur alam ke Labuan Bajo, menaiki kapal pinisi ya, yang dikenal dengan kapal pinisi, kapal kayu dari Makassar atau Bugis ya, kapal Bugis itu. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang menurut kami untuk kondisi pandemi cukup menyenangkan, menghibur, karena ini adalah berinteraksi dengan alam dan cukup aman karena kegiatannya dilakukan di udara terbuka. Ya, walaupun di kapal itu kita bisa mengambil program yang bercampur dengan tamu lain, bisa juga melakukan program yang memang kapal tersebut kita charter sendiri ya, dengan keluarga atau komunitas atau dengan karyawan. Itu adalah salah satu opsi. Pertama, melepas kerinduan tamu-tamu yang ingin berlibur ya istilahnya, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, tapi juga mempunyai konten alam yang menarik ya. Jadi bisa melihat pemandangan alam, melihat komodo, selain berpengalaman menaiki, kita istilahkan itu adalah seperti hotel terapung, nginep di kapal, tapi hanya malam aja ya. Tapi begitu daytime, begitu hari terang, kita bisa beraktivitas snorkeling, melihat matahari terbenam, turun ke pulau, trekking ya, atau barbecue ya. Itu semua kegiatan cenderung outdoor, kecuali tidur memang di kapal ya. Tapi nanti untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa lihat, searching di Google, dan jika ada minat, insya Allah kami sudah memiliki produknya, bisa menghubungi rekan-rekan atau kontak yang ada di media sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Asep, kami ucapkan terima kasih ya. Jika ingin tetap mengikuti kajian tentang fikih haji dan umroh,
jadwal Pak Ustadz Asep minggu depan juga insya Allah di hari yang sama. Namun, kalaupun ada perubahan, nanti tetap akan perubahan atau pergantian jadwal ya. Mungkin kadang-kadang ada pembimbing yang bentrok dengan ini itu, kami tukar. Silahkan saja tetap dipantau di medsos kami ataupun di WhatsApp grup update-update-nya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok pagi di kajian Subuh Kalifatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin dipayunnya. Atau nuhun Ustaz Asep. Ustaz Asep. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga izin kita pamit lagi. Ya, Pak. Terima Masih Pak kasih. Kuku. Nanti sore Yo, Pak Kuku yang kajian 15. Iya, Kang Dea. Salam. Ada Pak asar Kuku. ya. Ya, Pak Kuku, ya saya Pak. penasaran itu dengan foto mobil Golf-nya itu ada cerita apa dengan mobil itu, Pak? Ini foto mobil